Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Beberapa malam yang lalu, saya diajak untuk menginap di rumah seorang teman. Sebetulnya dari dulu dia mengajak saya untuk tinggal di rumahnya. Sejak dia tahu bahwa saya adalah seorang kontributor, do you see what I see? Dia bilang sama saya, "Mbak, coba deh nginep di rumahku. Rumahku serem loh," dia bilang gitu. Dan saya selalu menolak. Karena memang saya bukan orang yang penasaran. Saya bukan orang yang senang mencari hantu gitu. Itu bukan saya banget. Selama ini saya ketemu sama mereka itu karena gak sengaja. Saya bilangnya lagi sial lah gitu. Saya gak pernah mau nyari, gak pernah pengen tahu, gak pernah nyari masalah gitu dengan mereka. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau toh saya bertemu dengan mereka itu karena mereka yang ingin menampakkan dirinya di depan saya. Bukan saya nyari gitu. Saya gak mau cari masalah. Prinsip saya sih seperti itu. Tapi akhirnya karena terlalu sering menolak dan dia sudah terlalu sering mengajak, akhirnya ya saya iakan saja untuk menginap di rumahnya malam itu. Saya datang ke rumahnya pagi sekitar jam 9. Rumahnya sih enak ya, adem gitu. Dan kalau pagi terlihat tidak ada apa-apa. Ya seperti layaknya rumah biasa. Memang agak besar. Dan yang tinggal di rumah itu hanya dia, suaminya, dan 2 orang pembantu. Mereka tidak punya anak. Teman saya bilang mereka sudah berkeputusan untuk tidak punya anak. Dan ya saya tidak mau bertanya mengapa. Saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka. Biarlah hal itu menjadi privasi mereka berdua. Akhirnya waktu maghrib tiba, kami pun sholat. Saat itu saya sholat sendirian di kamar karena teman saya itu sedang berhalangan. Saya sholat di kamar. Saya dipinjami sebuah kamar tamu yang kamarnya sih tidak terlalu besar ukurannya. Di kamar itu hanya ada sebuah tempat tidur, sebuah meja kecil, dan lemari. Oh iya, rumah teman saya ini bergaya arsitektur Belanda ya. Jadi rumah tua, rumah zaman Belanda. Tetapi perabot-perabot dan interiornya sudah sangat modern gitu. Hanya ada beberapa sofa yang kelihatannya yang dari bambu gitu, yang kelihatannya sih udah tua. Tapi selebihnya kelihatannya udah modern banget. Jadi hanya rumahnya saja yang kelihatan rumah tua gitu. Saat saya sholat maghrib, saya mendengar di depan pintu suara anak-anak. Saya mendengar suara anak-anak sedang berlari-lari gitu di depan kamar itu. Awalnya pelan, makin lama makin kencang. Dan terdengar langkah-langkah kaki di depan kamar saya itu. Mulai merinding saya. Saya mulai berpikir berarti benar yang dibilang orang-orang bahwa rumah ini berhantu.
Malam pun tiba, dan hari itu semalaman saya tidak bisa tidur. Gangguan mulai terjadi saat hampir tengah malam. Mungkin sekitar jam 11:30 atau jam 11 malam ya. Saya nggak tahu pasti. Gangguan pertama yang saya alami adalah saya mendengar pintu diketuk. Pertama, awalnya pelan. Makin lama, makin kencang. Saya dekati pintu kamar, saya buka pintunya. Tidak ada siapa-siapa. Saya tutup lagi pintunya. Saya melangkah beberapa langkah kembali ke tempat tidur. Pintunya bunyi lagi. Diketuk lagi. Saya dekati lagi pintunya. Saya tempelkan telinga saya ke pintu itu. Dan benar, pintu itu diketuk. Saya mulai deg-degan ya. Saya pikir kalau saya buka, terus tiba-tiba di depan saya lihat penampakan gimana. Serem pasti kan. Jadi saya diam saja. Pintu itu diketuk. Kembali diketuk terus. Dan bodohnya saya hanya mematung di depan pintu itu. Saya tempelkan telinga saya ke pintu yang diketuk itu. Akhirnya ketukannya berhenti. Berlanjut, kembali terdengar ketukan. Tetapi ketukan itu dari arah jendela kamar. Kamar itu punya satu jendela besar yang ditutup oleh horden yang agak tebal. Saya sibakkan horden kamar itu dan saya melihat ke arah luar jendela. Tidak ada apa-apa sih. Tetapi ketukan di jendela itu terdengar lagi. Dan ini diketuknya seperti dengan mempergunakan ujung kuku. Makin lama makin keras. Saya mulai gemeteran saat itu. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya duduk di tempat tidur. Saya mencoba berdoa. Saya coba rebahkan badan saya dan ya sudahlah. Saya coba tidur aja lah, saya pikir begitu. Baru mulai memejamkan mata, saya kemudian mendengar ada suara perempuan tertawa. Tertawanya seperti ngikik gitu. Awalnya pelan, makin lama makin kencang, makin jelas. Dan itu teror banget. Saya takut setengah mati. Saya coba ambil handphone saya. Saya coba lakukan voice note. Saya rekam suara itu. Tapi anehnya handphone saya seperti mati. Saya coba merekam, tapi tidak bisa. Saya coba telepon suami saya, gak bisa. Saya telepon sahabat saya pun tidak bisa. Telepon saya seperti membeku. Gak tahu kenapa. Padahal baterai penuh, sinyal pun penuh. Sempat saya riset handphone saya matikan. Kemudian saya nyalakan lagi. Saya coba rekam lagi. Tidak bisa. Ya sudahlah. Saya pikir memang mungkin dia tidak mau diketahui keberadaannya. Atau mungkin dia hanya ingin menunjukkan kepada saya bahwa iya mereka ada. Saya hanya bicara dalam hati. Saya doakan mereka dalam hati. Dan
Ya, saya tidak bisa tidur semalaman itu. Memang gangguannya hanya berupa suara-suara. Alhamdulillah saya tidak melihat. Mereka tidak menampakkan diri secara langsung di hadapan saya. Kalau itu terjadi, aduh gak tahu deh. Saya mungkin kabur malam itu juga. Dan akhirnya seluruh gangguan itu berhenti berbarengan dengan terdengarnya azan subuh. Setelah sholat subuh, saya siap-siap kembali pulang. Saya pamit pada teman saya itu. Saya bilang, ya bener lah, rumah kamu ada hantunya, saya bilang gitu. Dan saya ceritakan apa yang saya alami malam itu. Teman saya hanya tersenyum. Dan dia bilang, tapi kamu gak dinampakin kan mbak, katanya gitu. Teman-temanku yang lain banyak yang ditampakin loh, katanya. Saya bilang, makasih deh, alhamdulillah saya gak ditampakin. Ya, saya memang tidak mau terlalu sering berurusan dengan mereka. Bagi saya mereka punya dunia sendiri, saya punya dunia sendiri. Sebaiknya ya kita hidup di masing-masing alam sajalah. Saya tidak akan mengganggu mereka, dan saya mohon mereka tidak mengganggu saya pun kan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?